Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Komarul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Arsitektur. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas studi kasus Arsi Assurance yang akan dipaparkan oleh anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Intan Asis Rabiana dengan NIM 010, Aska Septia Rahman dengan NIM 013, dan saya sendiri dengan NIM 019. Mungkin boleh kita next aja langsung ke materi UTS dari RC Assurance ini. Baik, untuk yang pertama adalah terkait dengan executive summary yang berisi bahwa studi kasus ini adalah fiktif. Jadi RC Assurance ini adalah sebuah kasus yang fiktif yang dikembangkan untuk menggambarkan pemodelan Archimedes. Jadi RC Assurance ini adalah penggabungan antara 3 perusahaan, ada Home and Away, Profit, dan juga Legally Yours kayak gitu. Jadi, walaupun, konsep yang disajikan dalam studi kasus ini dapat diterapkan pada situasi yang berbeda, misalnya, membahas masalah umum yang terkait dengan sektor keuangan dan juga asuransi. Jadi Archie ini dikembangkan untuk memodeling Archimedes, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ada standar Archimedes dan juga TOGAF yang memang digunakan dalam studi kasus ini. Jadi, framework arsitektur perusahaan yang digunakan dalam Arsisurance ini mencakup aspek praktik arsitektur dan juga merupakan kombinasi antara metode pembuatan arsitektur, terus juga kumpulan sudut pandang dan bahasa arsitektur serta notasi dan bahasanya. Nah, dalam TOGAF sendiri, ini TOGAF ini akan menjelaskan sudut pandang, teknik dan juga model, kemudian mengidentifikasi jenis blok penyusun yang ada dalam Arsisurance ini, dan juga TOGAF ini tidak mengatur penggunaan bahasa untuk tampilan arsitektur yang ada. Kemudian bahasa Archimedes ini menggambarkan notasi grafis yang nantinya akan memberikan representasi seragam untuk model yang dapat mendukung siklus dari pengembangan arsitektur yang lengkap. Kemudian Archimedes dan juga TOGAF. Nah, di gambar samping ini menggambarkan bahasa inti dan juga elemen tambahan yang mendukung TOGAF IDM. Jadi bahasa Archimedes ini melengkapi framework atau kerangka kerja daripada TOGAF sendiri, yang memang TOGAF ini menyediakan sekumpulan konsep, terus juga hubungan daripada vendor yang independen, termasuk representasi grafis yang membantu untuk menciptakan model yang konsisten dan juga terintegrasi, yang nantinya dapat digambarkan dalam bentuk tampilan yang bisa kita lihat di samping. Jadi ada beberapa layer di sini, terus juga di atasnya ada strategi dan motivasi yang digunakan, sampai ke implementasi dan juga migration yang memang diterapkan dalam konsep Archimedes dan juga TOGAF ini. Nah, mungkin kita bakalan balik lagi nih ke latar belakang yang kenapa Arsisurance ini ada gitu. Maksudnya studi kasus ini diangkat. Nah, sebetulnya Arsisurance ini tadi kita balik lagi bahwa Arsisurance ini adalah penggabungan antara 3 perusahaan atau organisasi. Jadi yang pertama ada Home and Away yang memang ini adalah asuransi pemilik rumah dan perjalanan, terus juga ada Profit, ada asuransi kendaraan, dan juga Legally Yours yang memang merupakan asuransi biaya hukum. Jadi Arsisurance ini adalah hasil dari penggabungan 3 perusahaan asuransi yang tadi, yang memang sebelumnya masing-masing ini berjalan secara independen, kayak begitu. Terus juga Arsisurance ini dibentuk untuk memanfaatkan berbagai sinergi antara ketiga perusahaan. Jadi 3 perusahaan ini masing-masing memiliki sinergi yang sama dan memang dimanfaatkan satu sama lain. Nah, terus juga ketiga perusahaan ini dimiliki secara pribadi oleh kelompok investor yang memang institusional dan juga individu yang saling terkait. Jadi goals-nya memang sama-sama agar Arsisurance ini dapat berkembang lebih baik lagi dari penggabungan 3 organisasi atau 3 perusahaan tentang asuransi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada transformasi digital, yang memang transformasi digital ini dilakukan untuk menetapkan strategi antar pelanggan agar lebih tinggi intensitas hubungannya antara perusahaan dan juga pelanggan. Nah, jadi transformasi digital ini memang diharapkan supaya nantinya pelanggan ini dapat lebih memiliki hubungan intim lebih baik dengan perusahaan, yang mana transformasi digital ini memang memanfaatkan kombinasi antara big data, mohon maaf ini kombinasi big saja, sebetulnya ada big data dan juga Internet of Things atau IoT, kayak begitu. Nah, untuk transformasinya yang pertama itu memang memperoleh data pelanggan terlebih dahulu secara rinci, kemudian nanti data pelanggan ini memang diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan juga kepuasan pelanggan, karena memang datanya sudah dimiliki oleh satu perusahaan gitu, termasuk Aksesoris sendiri. Nah, ketika datanya sudah dapat, kemudian interaksi yang diharapkan juga sudah bisa
sudah bisa tercapai, kemudian akan digunakan data yang tadi sudah kita dapat ini diperoleh dari pemanfaatan smart device yang memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, dan nantinya ketiga proses tadi sebelumnya ini akan menghasilkan produk akhir berupa asuransi secara real time. Jadi nantinya feedback terus juga saran yang diterima dari organisasi dari pelanggan terhadap perusahaan bisa diterima secara langsung seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan fase-fase yang memang ada di dalam arsisuran ini. Jadi yang pertama ada fase A, itu visi arsitektur. Jadi divisi arsitektur ini, stakeholder ini sebagai penggerak internal yang memang diidentifikasi, dan nantinya sudut pandang dari stakeholder ini akan diungkapkan, maksudnya akan terbuka gitu divisi arsitektur ini. Nah, visi arsitektur ini memungkinkan analisis untuk memodelkan stakeholder, terus juga perhatian daripada perusahaan ataupun pelanggan, terus juga penilaian dan kekhawatiran yang memang terkadang dimiliki oleh suatu organisasi kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada grafiknya, apa ya, kayak semacam diagramnya kayak begitu. Di sini ada customer kepuasannya, terus juga harga, target dan sebagainya. Jadi berdasarkan tujuan bisnis ini sebenarnya arsisuran ini mendefinisikan seperangkat prinsip untuk memandu perkembangan arsitektur. Jadi sudut pandang Archimedes ini menggambarkan prinsip, terus juga ketergantungan dan tujuan yang mereka ingin wujudkan seperti itu. Kemudian berdasarkan tujuan bisnis, jadi dapat sudut pandang Archimedes prinsip namanya, yang sudut pandang ini memungkinkan analis memodelkan prinsip yang relevan dengan masa dihadapi. Jadi analis ini akan memodelkan dia tahu nih masalah yang dihadapinya apa, dan dia akan memodelkan prinsip yang sama dengan masalahnya supaya nanti masalah yang dimiliki dapat terpecahkan dan terselesaikan gitu. Terus juga sudut pandang Archimedes Principle ini juga merupakan hubungan prinsip dan tujuan yang dimodelkan. Terus juga pada sudut pandang ini standar TOGAF ini didefinisikan terus juga sebagai katalog prinsip untuk memberikan gambaran tentang prinsip itu sendiri. Jadi sasaran prinsip ini adalah dasar untuk persyaratan yang konkret seperti yang kita lihat di gambar berikutnya. Nah, di sini ada sasaran dan prinsip yang cukup konkret sebenarnya. Jadi ini juga bisa disebut sebagai sudut pandang goal refinement. Jadi sudut pandang ini memungkinkan perancang atau analis tadi untuk memodelkan penyempurnaan tujuan tingkat tinggi menjadi tujuan yang lebih konkret. Kayak misalnya nih tujuannya udah tinggi nih, cuman dia pengen lebih konkret lagi, jadi menggunakan sudut pandang ini. Jadi penyempurnaan tujuan konkret ini juga menjadi persyaratan atau batasan yang menggambarkan properti yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan. Jadi intinya tujuan-tujuan yang diharapkan ini disempurnakan kembali gitu supaya nanti persyaratan yang memang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Baik, selanjutnya ada terkait dengan visi jangka panjang yang memang diharapkan arsisuran ini bisa tercapai gitu tujuannya. Jadi yang pertama, arsisuran ini menetapkan strategi keintiman pelanggan berbasis digital jangka panjang dengan menggabungkan big data dan IoT tadi. Jadi transformasi digital ini merupakan visi jangka panjang yang dilakukan untuk arsisuran itu sendiri. Terus juga visi jangka panjang ini nantinya akan memungkinkan arsitek bisnis memodelkan gambaran umum dari tindakan yang dipilih. Jadi nanti hasil yang diharapkan, terus juga tujuan yang diharapkan dari arsisuran ini juga merupakan visi jangka panjang ke depannya gitu supaya nanti arsisuran ini bisa lebih baik lagi. Oke, terus juga di sini ada gambar yang memang merupakan strategi, sudut pandang strategi dalam meningkatkan keintiman antara customer supaya nantinya strategi dari restoran ini berjalan dengan baik. Berikutnya ada konsep solusi. Jadi konsep solusi ini simpelnya adalah ada 4. Jadi yang pertama adalah solusi untuk melakukan otomatisasi, terus juga ada otomatisasi back office. Jadi yang tadinya terpisah menjadi terintegrasi, terus juga yang ketiga hasil detailnya ini yang tadinya memperoleh data perilaku jadi memperoleh data perilaku dari sumber data eksternal ini merupakan solusi otomatisasi analisis data. Jadi solusi agar datanya dapat teranalisis adalah dengan menggunakan atau memperoleh data dari sumber data eksternal. Terus juga sosial media, pemanfaatan sosial media agar interaksi pelanggan jadi lebih baik lagi kayak gitu. Nah, jadi ini beberapa konsep sudut pandang konsep solusi. Jadi dari bawah ada kayak semacam permintaan atau apa ya, interaksi pelanggan, kebiasaan pelanggan memang datanya dianalisis, terus juga nanti ada pemanfaatan sosial media nanti
hasilnya adalah pengalaman terbaik yang dirasakan oleh pelanggan ketika mereka menggunakan layanan dari asuransi itu sendiri kayak gitu. Terus tadi udah ada fase A itu visi arsitektur, kita lanjut ke fase B itu ada arsitektur bisnis. Jadi arsitektur bisnis aksesoran ini awalnya dia kayak semacam channel itu terpisah-pisah. Jadi ketika arsitekturnya udah jalan, mereka menggabungkan dan mendirikan kantor pusat untuk multi channel penjualan dan layanan. Terus juga pusat kontak utama berada di kantor pusat, yang mana sebelumnya adalah tempat home and away terpisah kayak gitu. Jadi sekarang penggabungan yang ketiga perusahaan itu kontak utamanya ada di HomeAway. Terus juga 3 back office yang terpisah yang menangani produk asuransi dari 3 perusahaan asal. Terus juga yang fase B ini membuat Arsimed dapat menghubungkan antara struktur, produk, layanan, fungsi, dan juga informasi dari Arsisurun itu sendiri. Nah, di sini ada struktur organisasi yang memang sering direpresentasikan sebagai pohon ya, kayak semacam tree gitu. Jadi ini sebagai bagan. Jadi nantinya pendekatan dekomposisi organisasi yang digunakan oleh standar Arsimed dan TOGAF ini memiliki lebih banyak pilihan daripada bagan organisasi bagan yang biasa. Jadi tampilan dari Arsisurun ini dapat menunjukkan struktur organisasi tingkat tinggi Arsisurun dengan lokasi dan departemen utamanya. Jadi ini lebih kompleks kayak gitu. Di sini juga selanjutnya ada sebagai alternatifnya, jadi digunakan diagram yang bersarang. Jadi nggak hanya sekedar pohon, jadi ada subdivisinya masing-masing supaya nanti informasi yang dihasilkan daripada struktur organisasinya lebih jelas lagi. Oke, yang terakhir ada aliran nilai. Jadi value flow ini mengekspresikan tingkat strategis bagaimana Arsisurun menciptakan nilai bagi pelanggannya. Terus juga Arsisurun ini menggunakan value flow ini untuk menunjukkan tahapan dalam produksi nilai, terus juga kontribusi dari tiap tahapan, dan juga hasil yang dihasilkan bagi pelanggan itu sendiri. Terus juga ini merupakan sudut pandang juga, jadi sudut pandang ini juga memungkinkan arsitek bisnis membuat tinjauan yang terstruktur dari value stream, terus juga kemampuan yang mendukung tahapan dalam value stream yang tadi, terus juga nilai yang dibuat, dan juga pengaruh terhadap pemangku kepentingan yang terlibat dalam arsitek itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat ada develop produk, terus juga sampai ke attractive insurance offering. Jadi penawaran-penawaran yang dihasilkan atau yang didapatkan oleh dari pelanggan ke arsitek itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin untuk pemaparan dari saya sekian dan akan dilanjutkan oleh Intan Nasnas. Silakan Intan Nasnas. Baik, terima kasih Faisal. Selanjutnya itu terdapat kapabilitas atau kemampuan. Nah, di sini Arsisurun ini perlu meningkatkan atau bahkan mengubah beberapa kemampuannya untuk mengimplementasikan perubahan strategis dan operasional yang dibayangkan. Dan di sini ada beberapa pembagian gitu, ada dari bisnis manajemennya, ada berdasarkan produk manajemen, networking, sales, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Mohon maaf, Aska atau Ical bisa bantu di next. Nah, di sini juga dalam kapabilitas kemampuan juga dia ada accurate insurance produk, di mana dari development produk ini berubah menjadi market sell production, terus ada manage pollution and claim, dan terakhir ada serve customer, di mana dari masing-masing pembagian tersebut ini memiliki pembagian lagi baik dari product management, sales and distribution, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat fungsi bisnis, di mana di sini ada beberapa fungsi bisnis yang mengelompokkan perilaku berdasarkan serangkaian kriteria yang dipilih. Biasanya sumber daya bisnis ini diperlukan dan dibedakan beberapa dalam Arsisurun. Yang pertama itu ada pemasaran yang mempelajari, merencanakan, mempromosikan, dan mengelola produk dan segmen pasar, serta bekerja dengan aktuaria untuk merancang produk. Kemudian ada aktuaria yang telah disebutkan, yaitu menentukan harga produk dan tingkat cadangan, bekerja dengan pemasaran untuk merancang produk baru, dan menganalisis risiko perusahaan. Selanjutnya ada klaim, yang merumuskan dan melaksanakan tanggapan atas setiap klaim terhadap polis Arsisurun. Selanjutnya ada hubungan pelanggan yang mencakup interaksi antara Arsisurun dan pelanggannya. Kemudian ada penjaminan yang menetapkan harga untuk setiap kebijakan dan menghasilkan proposal dan polis asuransi. Dan yang terakhir ada penjualan yang mengelola jalur peluang dan menutup kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa pembagian fungsi bisnis lagi. Aska, selanjutnya.
Beberapa pembagian fungsi bisnis lagi, yaitu ada dari keuangannya yang menangani pengumpulan premi reguler dan pembayaran klaim asuransi. Terus kemudian ada yang memproses dokumennya yang mendukung fungsi lain seperti pemindai dokumen, pencetakan, dan pengarsipan. Dan juga yang terakhir ada manajemen investasi yang mengelola aset keuangan dan real asset untuk pengembalian maksimum dalam likuiditas perusahaan dan peraturan serta kendala risiko. Nah, di sini juga tadi setelah berdasarkan dijelaskan sebelumnya bahwasanya di sini ada proses klaim dari mulai klien, terus ada front office, dan terakhir akan sampai kepada back office. Dan nanti proses klaim ini akan kembali lagi ke klien. Next, Aska. Nah, di sini ada perbandingan antara kapabilitas dan juga fungsi bisnis, di mana kapabilitas ini mewakili kumpulan saat ini atau yang diinginkan dari suatu organisasi yang direalisasikan oleh orang-orang, proses, informasi, dan teknologinya. Mereka berfokus pada hasil bisnis tertentu dan digunakan untuk tujuan perencanaan strategis. Sementara kalau fungsi bisnis ini menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi, dan fungsi bisnis tersebut dikelola secara eksplisit dan lebih selaras dengan struktur organisasi. Terdapat beberapa fungsi bisnis yang dapat berkontribusi pada realisasi kapabilitas. Di sini ada realisasi kapabilitas ini dari mulai customer relation yang merupakan bagian dari customer management, terus ada policy and claim management merupakan bagian dari claim handling, underwriting, dan juga ada akturasi. Dan akturasi ini juga merupakan bagian dari product management, dan money management ini terkait dengan finance. Kemudian ada aset manajemen ini, dia merupakan hasil dari finance dan juga investment management. Next. Kemudian terdapat proses-proses bisnis. Bisnis Archimedes ini mengelompokkan perilaku berdasarkan urutan aktivitas yang menghasilkan serangkaian produk atau layanan yang ditentukan. Nah, pemasaran yang mempelajari, merencanakan, mempromosikan, dan mengolah produk dan segmen pasar, serta bekerja untuk aktuaria untuk merancang produk. Terus kemudian di sini terdapat tampilan proses bisnis yang baseline. Nah, di sini tuh ada contoh claim reward gitu ya. Jadi ada dua pembagian. Yang pertama request untuk insurance received dari mulai underwriting risk, ada produce policy, dan juga yang terakhir ada accept policy. Kemudian ada claim, cara kita mengklaim itu mulai dari capture information, terus notify additional stakeholders, divalidasi, terus diinvestigasi, dan terus apabila di reject maka klaim di reject, atau mungkin kalau di ACC dia bakal di pay klaimnya. Next. Terus kemudian ada realisasi persyaratan. Nah, di sini realisasi persyaratan ini memungkinkan perancang untuk memodelkan realisasi persyaratan oleh elemen inti, seperti pelaku usaha, layanan bisnis, proses bisnis, dan layanan aplikasi, komponen aplikasi, dan lain-lain. Biasanya persyaratan ini dihasilkan dari sudut pandang realisasi sasaran. Contohnya pada gambar di samping ini menunjukkan bagaimana persyaratan bisnis yang ditetapkan dalam fase visi arsitektur ini diwujudkan oleh elemen-elemen dalam arsitektur. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya terdapat analisis kesenjangan kapabilitas, di mana strategi keintiman pelanggan digital Archisuran ini memerlukan perubahan pada bisnis arsitektur. Misalkan dalam arsitektur bisnis, pertama-tama diperlukan kemampuan baru seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya. Terus kemudian terdapat gambar di mana ditunjukkan bahwasanya kemampuan baru ini dalam konteks kemampuan manajemen pelanggan atau customer management, dan policy and claim management ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada strategi keintiman strategi keintiman pelanggan digital Archisuran juga memerlukan perubahan pada bisnis arsitektur. Next, Aska. Selanjutnya terdapat realisasi kemampuan, di mana membutuhkan personel dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk era digital, perangkat cerdas untuk akuisisi data dan data pelanggan itu sendiri. Nah, sudut pandang peta sumber daya ini memungkinkan arsitek bisnis untuk membuat gambaran umum terstruktur tentang sumber daya perusahaan. Peta sumber daya juga dapat menunjukkan hubungan antara sumber daya dan kemampuan yang didukungnya. Terus di sini terdapat tampilan peta sumber daya target, di mana dari customer management ini terkait dengan enterprise-wide CRM automation. Terus untuk policy and claim management ini terkait dengan integrated back office automation. Dari mulai digital channel management ke staff
with sosial media kompetensi dan juga sosial media apps. Jadi digital channel-nya ini ada berkaitan dengan sosial media. Terus kemudian ada data sources terkait dengan data acquisition dan data analisis yang terbagi menjadi data analysis automation dan juga staff with data analysis kompetensi. Terus kemudian sebagian kecil dari apa yang mungkin dihasilkan ditunjukkan pada gambar yang ada di atas ini, di mana tidak menggambarkan semua elemen yang diperlukan untuk mewujudkan sumber daya, tetapi sampel yang representatif, di mana gambar tersebut juga menunjukkan bahwasanya penerapan strategi rasionalisasi yang ada di sebelah kiri dengan pelanggan digital strategi berada di sebelah kanan ya. Dalam praktiknya, pandangan terpisah akan sering dibuat untuk menunjukkan bagaimana kemampuan individu dan sumber daya direalisasikan. Next. Selanjutnya terdapat kerjasama aplikasi. Di sini sejak merger, ketiga divisi telah mengadopsi portal web bersama, misalnya rangkaian perangkat lunak, pusat kontrak, dan juga sistem manajemen dokumen. Nah, di sini tuh terdapat komponen aplikasi di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu arus informasi dan juga layanan. Sudut pandang ini biasanya digunakan untuk membuat gambaran umum tentang aplikasi suatu organisasi, yang mana manfaatnya adalah terbagi menjadi dua, yaitu ekspresi internal dan juga orkestrasi layanan bersama. Next. Dalam fase selanjutnya terdapat fase arsitektur sistem informasi yang aplikasi. Nah, sekarang arsitektur ini telah memenuhi ekspektasi kinerja pasca merger. Investor mengharapkan penghematan biaya TI ini yang substansial melalui adopsi seperangkat produk dan aplikasi yang berfokus pada pelanggan. Oleh karena itu, sejumlah tantangan tetap ada, dan home and away yang telah disebutkan pada materi sebelumnya masih menggunakan administrasi polis pra-merger dan paket aplikasi keuangan. Di sini ada kerjasama aplikasi, di mana sudut pandang ini juga digunakan untuk mengekspresikan kerjasama internal atau orkestra layanan yang bersama-sama mendukung pelaksanaan proses bisnis. Next. Selanjutnya terdapat paket back office yang terintegrasi untuk fungsi administrasi kebijakan dan transaksi, yang terdiri dari yang pertama ada AutoU, sistem menjamin emisi otomatis yang menghasilkan proposal kebijakan, ada pConfig, sistem konfigurator yang digunakan untuk penentuan produk asuransi dan mengekspos AutoU, pAdmin, dan Versa Claim web base. Terus ada pAdmin yang di mana sistem administrasi kebijakan terintegrasi dengan sistem penjaminan untuk menerbitkan, mengubah, dan memperbarui kebijakan. Ada BRIMS, yaitu Business Rule Management System, yang terdiri dari repository rule, mesin pemroses, lingkungan pengembang, dan alat penulisan untuk interface. Ada Versa Claim, yaitu sistem klaim komplit dengan layar dan alur yang terkonfigurasi, mendukung 3 lini bisnis Archisuren, dan terakhir ada sistem CRM yang umum. Selanjutnya terdapat penyelarasan aplikasi bisnis, di mana sudut pandang pengguna aplikasi menjelaskan bagaimana aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung satu atau lebih proses bisnis. Nah, selanjutnya di sini terdapat identifikasi ketergantungan proses bisnis pada aplikasi yang mungkin berguna bagi manajer operasional yang bertanggung jawab atas proses ini. Next. Baik, selanjutnya terdapat perilaku aplikasi, di mana perilaku aplikasi ini dilihat dari solusi pergudangan data yang terdapat proses dan juga fungsi bisnis. Dalam perilaku aplikasi terdapat pelanggan yang merupakan dasar dari data yang diperoleh dan berasal dari perangkat yang berbeda. Terus kemudian data yang diperoleh akan diolah untuk membuat profil khusus pelanggan yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan premi asuransinya. Dan kemudian pada agregat data tersebut digunakan untuk mengembangkan produk asuransi jenis baru dan untuk menilai serta menyesuaikan exposure resiko perusahaan. Di sini terdapat gambar perilaku aplikasi, di mana dalam data warehousing solution ini dia terdapat proses data. Prosesnya dimulai dari agregat data yang didapatkan dari data real time dan data acquisition. Terus kemudian dari agregat data ini datanya dianalisis dan hingga menghasilkan sebuah laporan, di mana laporan ini nantinya akan dikalkulasi dalam insurance premium dan akan di underwriting. Next. Kemudian terdapat analisis kesenjangan arsitektur aplikasi. Nah, beberapa komponen aplikasi yang ada di arsitektur baseline ini tidak lagi hadir dalam arsitektur target, di mana aplikasi back office yang terpisah dan sistem CRM asuransi biaya hukum dan yang terpisah pula.
Nah, fungsionalitas CRM ini untuk pelanggan asuransi beban hukum diambil alih oleh sistem CRM umum sehingga tidak memerlukan komponen baru. Dan rangkaian aplikasi back office yang benar-benar baru dan solusi data warehousing baru juga diperkenalkan pada gambar arsitektur aplikasi analisis. Next. Selanjutnya dalam fase C yaitu arsitektur sistem informasi berupa data. Arsitektur data archisuren ini menjelaskan hubungan utama antara objek bisnis dan konseptual dan objek data logisnya. Terus kemudian bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang struktur informasi untuk tujuan menunjukkan struktur informasi yang digunakan oleh perusahaan atau dalam proses bisnis atau aplikasi tertentu. Pada fase ini terdapat sudut pandang data yaitu yang didefinisikan TOGAF, yaitu diagram data logis dan diagram diseminasi data. Next. Kemudian selanjutnya terdapat diagram data logis. Untuk diagram data logis akan dijelaskan oleh Aska. Untuk Aska dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Nanas. Jadi di sini ada diagram data logis. Nah, pertama bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang struktur informasi untuk tujuan menunjukkan struktur informasi yang digunakan suatu perusahaan dalam bisnis atau aplikasi tertentu. Nah, di sini ada diagram data logis di mana bisa kita lihat bahwa di sini ada alur datanya. Nah, gambar di samping ini tuh menunjukkan subset objek bisnis yang telah ditentukan oleh Archisurance. Bagian dari informasi pelanggan adalah file asuransi yang terdiri atas permintaan asuransi, polis asuransi, dan klaim kerusakan. Sejumlah spesialisasi dari objek polis asuransi ditentukan, satu untuk setiap asuransi yang dijual oleh Archisurance. Nah, selanjutnya adalah diagram diseminasi data. Nah, diagram diseminasi data ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara entitas data, layanan bisnis, dan komponen aplikasi. Diagram ini juga menunjukkan bagaimana entitas logis direalisasikan secara fisik oleh komponen aplikasi yang memungkinkan penentuan ukuran yang efektif untuk dilakukan dan jejak teknologi informasi yang disempurnakan. Nah, di diagram diseminasi ini berkaitan dengan gambar klaim data, berkaitan dengan proses home and away policy administration yang dimana contohnya itu ada policy data management atau kebijakan atas pengelolaan data yang di dalamnya itu ada proses klaim data, kemudian ada proses klaimnya dan menghasilkan satu file yaitu insurance file atau file asuransi. Selanjutnya ada fase D atau fase arsitektur teknologi. Nah, di fase D ini ada yang namanya infrastruktur. Nah, infrastruktur ini berisikan elemen infrastruktur baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras yang mendukung lapisan aplikasi seperti perangkat fisik, jaringan, ataupun perangkat lunak pada sistem seperti sistem operasi, basis data, dan middleware. Selanjutnya ada tampilan komponen infrastruktur utama pada Archisurance. Nah, komponen-komponen ini dikelompokkan berdasarkan lokasi dan departemen yang ditampilkan di mana ditampilkan jaringan yang menghubungkan perangkat yang berbeda serta aplikasi yang disebarkan pada setiap perangkat. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini tuh ada 3 back office yang memiliki server aplikasinya sendiri, yaitu jaringan ada LAN atau local area network yang menghubungkan server dari komputer pribadi dari 3 lokasi Archisurance. Nah, yang pada gilirannya ini dihubungkan oleh jaringan area luas atau wide area network atau WAN perusahaan pada fase arsitektur teknologi ini. Nah, bisa dilihat bahwa dari sini bisa kelihatan nih bahwa dari front office-nya itu memiliki LAN-nya masing-masing kayak home and away LAN, dia punya local area network sendiri, profit LAN dia punya local area network-nya, terus juga legally yours yang langsung terhubung dengan wide area network, dan ketiganya ini pun terhubung di Archisurance
wide area networks gitu. Selanjutnya adalah tampilan infrastruktur target. Nah, tampilan infrastruktur target ini menunjukkan situasi target yang akan diusulkan untuk landscape infrastruktur secara teknis, di mana di sini hanya terdapat dua perusahaan utama yang akan langsung terhubung terhadap Artisurance One. Nah, di sini ada Home and Away Headquarters, ya, di mana di sini ada Data Acquisition Gateway dan dia terhubung langsung ke Home and Away LAN dan juga Profit LAN. Nah, ini untuk merampingkan prosesnya gitu pada suatu infrastruktur yang diharapkan dari Artisurance ini. Selanjutnya adalah layanan perangkatnya nih. Nah, jadi layanan perangkat IoT yang diharapkan oleh Artisurance itu menyediakan layanan untuk penerapan integrasi manajemen, siklus hidup layanan, akuntansi, keamanan, penyeimbangan beban, penyimpanan, dan virtualisasi. Nah, di sini juga perangkat-perangkat ini tuh memvisualisasikan akuisisi datanya nih. Pada gambar di samping itu sebagaimana diuraikan dalam strategi keintiman pelanggan digital. Nah, itu untuk mendukung hal ini nih, data acquisition ini, akuisisi data ini dapat terhubung ke semua smart device yang ada atau ke IoT device yang ada. Jadi si data acquisition ini tuh dapat dilakukan dengan integrasi dari seluruh layanan yang ada. Selanjutnya ada kesenjangan arsitektur teknologi. Nah, hasil kesenjangan global untuk teknologi arsitektur ini meliputi server back office yang memiliki tujuan umum yang terpisah dan dijadwalkan untuk dihapus. Nah, kemudian juga cluster server yang ada di Home and Away akan menjadi cluster layanan back office utama dari Artisurance, dan cluster server cadangan tambahan akan ditempatkan di SSC di kantor pusat Profit. Dan ada juga server manajemen dokumen cadangan untuk ditempatkan pada back office Home and Away. Nah, paket back office baru dan sistem manajemen dokumen ini akan direplikasi pada server utama dan server cadangan di masing-masing sub perusahaannya. Nah, di sini bisa terlihat pada gambar bahwa tadi dapat dilihat dari cluster back office-nya itu ada pada Artisurance ini. Nah, dari Home and Away dia akan di cluster. Nah, yang warna oranye itu adalah dikurangi. Jadi hal-hal yang dikurangi itu ada apa aja sih? Yang dikurangi pertama ada legal experience system, ada Home and Away financial application implementation, Home and Away policy administration implementation, dan juga legal experience back office implementation, dan juga auto insurance implementation. Atau back office ini akan dijadikan baseline yang baru seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada fase E dan F, yaitu berkaitan dengan peluang dan solusi dan perencanaan migrasi. Nah, tampilan migrasi perusahaan Artisurance di mana menunjukkan skenario perusahaan pada Departemen Teknologi Informasi Artisurance yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan standarisasi sistem back office dan integrasi sistem CRM secara paralel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat satu baseline yang meliputi beberapa pilihan transisi, yaitu dari baseline ini ada dua alternatif transisi, yaitu transisi A dan transisi B, di mana transisi A ini berkaitan dengan satu enterprise-wide CRM system dengan back office system, atau juga menggunakan transisi B, yaitu standar back office-wide dengan dasar CRM sistemnya itu sendiri, yang nantinya akan menjadi transisi C, yaitu satu, dan akan diputuskan bahwa menjadi transisi C, yaitu satu enterprise-wide CRM system dengan standar back office system yang ada. Nah, kemudian targetnya adalah back office dan data warehouse ini dalam satu tempat gitu. CRM, back office, dan data warehouse ini dalam satu tempat yang bisa digunakan gitu. Nah, kemudian ada diagram konteks
proyek TOGAF. Nah, diagram konteks proyek TOGAF ini menunjukkan ruang lingkup paket pekerjaan yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari transformation roadmap yang lebih luas. Nah, diagram konteks proyek ini menghubungkan work package pada organisasi, fungsi, layanan, proses, aplikasi, data, dan teknologi yang akan ditambahkan, dihapus, maupun dipengaruhi oleh proyek lainnya. Nah, berikut ada gambar berkaitan dengan diagram konteks, di mana pada diagram konteks ini dapat terlihat bahwa ada beberapa bagian yang dihapus, ada beberapa bagian yang menjadi dasarnya, ada beberapa bagian yang ditambahkan, seperti itu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.